Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV kembali lagi dalam program talk show pada hari ini. Dan untuk hari ini kami mengangkat topik kesetaraan gender. Tentu hal ini berhubungan dengan perempuan dan bagaimana perempuan dapat berdikari, perempuan dapat kesetaraan gendernya dengan kaum laki-laki. Nah, tentu di sini dari Kabid Kesetaraan Gender BP3A, BP2 Kabid Kota Banda Aceh yang akan menjadi narasumber kita ada Ibu Sri Sahrawati SKM. Ibu, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Ya, terima kasih Ibu Sri ya. Kemudian ada Ibu DRH Diah Fitri Handayani. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Baik, nah beliau merupakan Ketua Women's Development Center atau WDC Kota Banda Aceh Ibu ya. Iya. Baik. Dan juga ada Ibu Yusriati SPDI. Assalamualaikum Ibu. Baik, nah Ibu ini merupakan Ketua Balai Inong Melur, mewakili Balai Inong Kota Banda Aceh. Baik, nah Ibu ini memang kita bicara tentang perempuan Ibu ya, bagaimana perempuan bisa berdaya, bagaimana perempuan juga memenuhi hak-haknya juga. Nah di sini kita akan melihat bagaimana juga masih isu kesetaraan gender itu masih ada hingga sampai saat ini ya. Kenapa? Karena juga ternyata di lingkungan sekitar kita, di masyarakat, perempuan juga ternyata masih dikedip setengah satu mata ini Bu ya. Nah padahal juga agak dimarginalkan sedikit ya, padahal punya kemampuan yang sama. Baik, saya akan bertanya dulu kepada Ibu Kabid, ini ada Ibu Sri. Nah Ibu Sri, sebenarnya apa sih Ibu yang dimaksud dengan kesetaraan gender itu? Ya, baik, terima kasih Ibu. Nah, memang banyak sekali masyarakat kita masih belum paham apa sebenarnya itu kesetaraan gender. Masih melihat fisiknya, masih melihat biologisnya. Betul. Oh, kalau perempuan ini, kalau laki-laki punya ini gitu ya. Ternyata kalau kita paham secara jauh, kesetaraan gender itu bukan hanya masalah fisik. Ternyata seperti Ibu katakan tadi juga, ada pemahaman sosial, ada di sosial kita sudah sangat hebat sebenarnya perempuan ini, namun masih dipandang sebelah mata di masyarakat. Baik. Terutama di kita di Aceh ini masih ada budaya patriarki. Iya. Jadi di mana mereka itu menganggap perempuan itu adalah kaum yang lemah. Sebenarnya perempuan ini sangat sudah berperan aktif untuk pembangunan, namun masih dipandang setengah mata. Apalagi di Aceh ini semua apapun itu kegiatan perempuan harus diputuskan oleh suami. Yang mengambil keputusan adalah suami, karena alasannya suami itulah yang mencari uang, karena suami itulah yang harus didengarkan. Nah, kadang-kadang diskusi antara istri dan suami tidak ada, sehingga kebanyakan memang hal-hal itu yang tidak diindahkan dan masih menganggap perempuan itu kaum lemah dan perempuan itu tidak bisa naik ke dalam jabatan yang lebih tinggi, apalagi di jabatan ke pemerintahan ya, struktural. Namun kita sendiri dari Pemerintah Perempuan dari BP3P2KB ini sangat mendukung, sangat mendorong peran aktif perempuan agar bisa sama seperti laki-laki, bukan berarti mengabaikan tugas dan fungsi sebagai istri dan sebagai ibu, sebagai madrasah utama di keluarga. Nah intinya bukan mengabaikan tadi tugas seorang ibu, seorang istri ya, tapi juga seorang ibu juga bebas memberikan pendapat dan seharusnya dalam bermusyawarah juga diminta pendapatnya Ibu ya. Iya, benar sekali. Bukan tidak diperlukan pendapatnya, karena dalam berumah tangga juga peran dua-duanya itu dibutuhkan, suami dan istri. Sehingga apapun yang dilakukan ada koordinasi yang sejalan, yang baik, itu juga akan hasil yang sebaik juga ini ya. Nah, yang penting intinya dari rumah tangga itu sebenarnya tadi komunikasi. Jadi perempuan juga diikutkan berkomunikasi dalam mengambil keputusan. Baik. Nah, jadi kita melihat bahwa kesetaraan gender itu tidak hanya dari segi fisik Ibu ya, tapi bagaimana peran perempuan di ranah sosial seperti apa ya. Nah, kalau dari Ibu ini sendiri nih, Ibu yang mempelai dari WDC sendiri ya, Women Development Center ini ya. Kalau Ibu sendiri nih melihat pemahaman gender di masyarakat kita gimana nih Ibu? Seperti yang sudah disampaikan dengan Ibu Sri tadi, bahwa di dalam masyarakat ini masih banyak memang masyarakat yang sangat awam dengan kesetaraan gender. Iya. Gender itu apa? Sehingga kadang-kadang para bapak-bapak agak sedikit mengharamkan kata gender, sehingga kesetaraan gender itu dianggap merupakan momok bahwa perempuan itu ingin melebihin laki-laki, padahal gitu. Tidak demikian, padahal tidak ya, demikian, bahwa itu sebenarnya itu merupakan dari
pandangan dan persepsi dari masyarakat bahwa melalui dari peran, seperti kalau peran itu laki-laki itu diidentikan di masyarakat sebagai pencari nafkah. Iya. Nah, tapi saat ini peran itu bisa dipertukarkan. Perempuan bisa mencari nafkah, menggantikan posisi laki-laki. Baik. Jadi mungkin itu. Nah, jadi ada peran yang bisa digantikan. Ada Cuman peran yang bisa tidak digantikan. bisa diganti itu peran dari lahiriahnya itu, Nah, Ibu, itu ya. secara Itu yang tidak bisa jenis digantikan. kelamin ya, laki-laki, Baik. perempuan melahirkan, laki-laki punya alat kelamin yang berbeda dengan itu. Dan kita tidak menyalahi itu, Ibu. Tidak menyalahin itu. Baik, setuju sekali ini ya. Nah, kalau menurut Ibu Yusriati nih, Ibu Yus ya, Ibu sebagai Ketua Balai Inong Melur yang mewakili Balai Inong Kota Banda Aceh, ini Ibu melihat menyuarakan hak-haknya perempuan ini, Bu ya, Persatuan Balai Inong yang ada di seluruh kota dan juga termasuk di Kota Banda Aceh, dan juga mungkin organisasi yang sama yang membela hak-hak perempuan itu punya persepsi seperti apa, Ibu ini? Oke, terima kasih. Sebelumnya kita menyampaikan kalau kita bicara tentang kesetaraan gender, itu mungkin di awal-awal dulu, di awal-awal pasca tsunami kita baru menyupai itu namanya istilah ada gender. Sehingga saat di masyarakat kita mengimplementasikan itu masih sulit dulu di awal-awalnya. Karena kenapa kita belum mendapatkan pemahaman dan apa itu arti tentang seperti Ibu Sri sampaikan tadi, apa itu kesetaraan gender. Jadi saat kita pertama belum paham dengan apa itu gender, itu seakan-akan seolah-olah gender itu hanya perempuan. Seakan-akan gender itu perempuan ingin mengalahkan laki-laki. Seakan-akan perempuan itu istilahnya egois menyayangi para laki-laki. Ingin berkompetisi. Itu di awal-awal gender, pemahaman awal. Jadi beriringan waktu kita mendapatkan pelatihan ataupun isu semua, seandainya nanti ada kegiatan ini, mitra-mitra kita, organisasi perempuan kah, dinas kah, mengundang, ada kegiatan pelatihan tentang gender. Itu yang dikirimnya tetap perempuan. Karena kenapa pemahaman itu gender itu hanya perempuan. Ayo dari instansi ini, sehingga ya pemahaman perempuan juga yang dapatkan gender. Bahkan sekarang sudah mereka itu bahwa kita memberi pemahaman bahwa itu mitra kerjasama. Kita jangan jauh dulu seperti Bu Diah bilang tadi dalam keluarga. Sebenarnya gender itu, kesetaraan itu sudah kita lakukan. Cuma bahasanya aja. Jadi karena kita menggunakan bahasa gender, seakan-akan itu bagaimana luas sekali. Ya, sebenarnya kita tidak menghakimi kaum bapak-bapak ini, Bu ya, dengan gender itu ya. Padahal pada kenyataannya sudah sangat membantu istri di rumah ya, dengan melakukan pekerjaan yang sama ya. Cuman kalau dengan kata gender tadi udah seperti Ibu katakan. Tapi ada bahasa di awal. Karena bahasa di awal gender. Nah, mungkin pemahaman ke kaum laki-lakinya juga lebih dikuatkan juga ini, Ibu ya. Karena mungkin akan repot juga kalau nanti istri dapat pelatihan, pulang ke rumah jelasin ke suami, repot juga ini, Bu ya. Mungkin nanti dengan bahasa yang tidak tersampaikan maksudnya jadi bumerang juga nanti ini. Baik, tapi alangkah baiknya juga ketika ada pelatihan-pelatihan diikutsertakan juga kaum laki-laki ya, agar sama-sama tahu seperti apa sih ini maksud dengan kesetaraan gender ini ya, yang pada dasarnya sudah dilakukan bersama-sama. Ada keluarga yang sudah melakukannya bersama-sama ya. Mungkin kalau misalnya ada keluarga yang belum, nah ini mungkin juga harus ajak lagi ya, harus diberitahu lagi dengan peran yang sama gitu, Ibu ya. Baik, nah itu pembuka kita mengenai tentang kesetaraan gender. Ternyata saya akan tanya lebih khusus nih, karena masing-masing ibu-ibu di sini mewakili punya perannya masing-masing ya. Nah, nanti saya akan lanjutkan usai pariwara berikut ini, tetap bersama kami dalam program Talk Show. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Talk Show, dan kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita bersama 3 narasumber di sini. Ada Ibu Sri, kemudian ada Ibu Diah, dan ada Ibu Yus. Ya, menarik sekali tentang kesetaraan gender yang ternyata saat ini pemahaman di level bapak-bapak laki-laki itu sudah mulai ini, Bu ya, sudah mulai diterima ya, menyebutkan gender tadi dengan bermitra ya. Baik. Nah, saya mau tanya lagi sama Ibu Sri ya, selaku Kabid Kesetaraan Gender BP3A BP2 Kota Banda Aceh sendiri, ini tentu punya mitra kerja sendiri, Bu ya, nggak mungkin bekerja sendiri, punya mitra kerjanya. Nah, mungkin
mitra kerjanya itu siapa-siapa aja? Ya, kita punya mitra kerja ini bersama rekan-rekan di sini. Ibu Dias sebagai di WDC, kemudian Ibu Yus dari Balai Inong. Sebenarnya kita punya Balai Inong itu di 90 desa itu punya 20. Baik. Dan Bu Yus adalah salah satu dari ketua Balai Inong ke Melur ya Bu Yus ya. Jadi masing-masing desa di Kota Banda Aceh ini juga sudah punya balai inongnya ini Bu? Satu desa satu balai inong atau bagaimana? Tidak demikian, karena belum semua desa punya Balai Inong. Seperti Bu Yus mewakili berapa desa Bu Yus? Kebetulan di Ulekareng itu ada 3 ketua Balai Inong. Kita ada 9 kampung, itu terdiri 3 kampung 1 ketua Balai Inong. Sedangkan Bu Yus sendiri itu di bawah ada Ili, Lampir, Malambu. Di 2 Balai Inong lagi ada di ketua Desa lainnya. sama dengan 9 kecamatan. Baik. Nah tapi ini punya tujuan yang sama ini Bu ya? Sama, tujuan yang sama. Cuma tempatnya aja ada di Tempatnya saja kecamatan yang ini. berbeda. Namun ketika organisasi Balai Inong ini ada di level masyarakat, artinya mewadahi kaum perempuan, kaum ibu-ibu. Nah ini kegiatan seperti apa saja nih Bu yang sering dilakukan? Balai Inong. Terima kasih. Kalau kegiatan itu walaupun kita tujuan sama, mungkin visi juga walaupun sedikit beda, ada sama. Jadi masing-masing kami ini pertama adalah satu wadah. Adanya wadah di mana berkumpulnya ibu-ibu, di mana tempat kita berdiskusi. Kalau memang ada suatu lain hal yang kita bahas, tempat kita diskusi. Jadi masing-masing Balai Inong ini membuat kegiatan itu setiap bulan itu ada kegiatan. Jadi kegiatan itu yang sifatnya ada internal dan juga kita kadang buat kegiatan sendiri ini walaupun dengan mandiri. Memang kita Balai Inong ini tidak di-support dana dari mana-mana, tapi kita hanya swadaya. Tapi begitulah maunya kita perempuan bagaimana bisa andil dalam pembangunan tingkat kampung lah. Dari situ sudah jelas, sudah nampak juga Bu ya peran perempuannya. Baik. Jadi disitulah, jadi kita mungkin tidak memberi yang begitu dari segi finansial, tapi dari segi pikiran-pikiran kita terus-menerus melakukan di tempat tersebut itu menginformasikan kegiatan-kegiatan yang kami dapatkan dari pemberdayaan perempuan di WDC. Jadi kami sepulang di sana menginformasikan lagi. Jadi masing-masing kami ketua Balai Inong sebagai mitra ibu-ibu PKK yang ada di kampung ataupun istilahnya untuk kepanjang lidah yang pertama. Dan juga sekarang ini kan kita ada ikut musyawarah desa. Jadi bagaimana kita mengupayakan terus bagaimana perempuan-perempuan ini bisa terlibat dalam musyawarah. Jadi sejauh ini banyak udah terwakilnya perempuan di tingkat desa. Baik, artinya sudah kelihatan ini ya kaum perempuannya, kaum ibunya di level rendah sekalipun di tingkat desa itu sendiri. Nah, kalau dari BP3A sendiri nih Bu, kegiatan apa ini biasanya juga bisa mengakomodasi perempuan, bisa memberikan berbagi ilmu juga kepada perempuan? Ya, selama ini yang sudah dikerjakan oleh kita itu ada pelatihan-pelatihan public speaking untuk perempuan, kemudian pelatihan manajemen organisasi untuk perempuan, bukan saja untuk perempuan yang 2 ini, saya perempuan yang 2 ini, perempuan hebat ini ya. Jadi untuk organisasi-organisasi perempuan lainnya juga. Dan juga ada pelatihan politik hukum untuk perempuan juga. Nah, jadi lebih luas sebenarnya Bu ya, tidak hanya bidang masak-memasak, tidak hanya urusan dapur ini Bu ya, tapi bagaimana peran perempuan di ranah sosial juga dan politik ini juga keren nih, karena juga mau pemilihan perempuan juga harus berdaya juga ini ya, perempuan juga harus menyumbangkan suaranya. Iya, benar sekali. Bahkan kalau bisa perempuan akhirnya akan dipilih. Benar ya. Tapi ya memandang yang lainnya nanti ya, jangan berantem gara-gara. Baik. Oke. Nah, Ibu sendiri nih, Ibu sebagai Ketua Women's Development Center ini, ini koordinasinya seperti apa Ibu dengan Balai Inong sendiri, dengan DP3A sendiri? Kalau misalnya WDC itu kita DP3A itu merupakan pembina. Jadi kita ada di bawah organisasi kita ini merupakan lembaga swadaya masyarakat yang dibimbing dan dibina oleh Pemko melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan. Jadi sementara kalau dengan Balai Inong kita ini melakukan pembinaan terhadap Balai Inong. Jadi selama ini yang sudah kita buat di WDC itu yaitu untuk mencapai tadi kesetaraan gender tadi. Jadi perempuan itu pengen setaranya di bidang politik. Nah, WDC dengan selain dari dinas sendiri yang membuat, kita WDC juga ada membuat pelatihan pendidikan politik terhadap perempuan. Sehingga perempuan-perempuan itu diajak, yuk kita ikut berpolitik agar kita bisa ikut terjun
memperjuangkan aspirasi-aspirasi masyarakat yang selama ini agak termarginalkan sedikit di dalam pengambilan keputusan. Kemudian ayo perempuan itu setara di dalam ekonomi. Nah, kita WDC melakukan pemberdayaan di bidang ekonomi seperti pelatihan-pelatihan life skill ya, seperti pelatihan membuat kue itu untuk ekonomi, jadi pemberdayaan ekonomi, dan itu pelatihan membuat kalau sekarang ini dari 2 tahun ini kita sudah melakukan pelatihan menjahit, menjahit mukena dengan menjahit baju, dan alhamdulillah mereka sudah menerima pelanggan-pelanggan baru, dan otomatis mereka sudah bisa meningkatkan perekonomiannya. Nah, kemudian kesetaraan di bidang hukum. Nah, kita melakukan sosialisasi dan penjualan bidang hukum. Jadi banyak hal yang memang sudah kita bantu, dan alhamdulillah kita selalu disupport sama Pemko. Nah, kendala kita memang sejak Covid ini ya, dari tahun kemarin itu sejak bicara Covid itu kita itu WDC itu memang betul-betul mandiri melakukan kegiatan. Nah, jadi bagaimana caranya kita tetap melakukan dukungan terhadap perempuan-perempuan agar survive. Kemudian kemarin ketika Covid itu banyak UKM kita yang anjlok ya. Nah, kita juga memperkenalkan ini, melakukan FGD dengan lembaga keuangan mikro syariah dengan pegadaian untuk membuka jalan nih bagi ibu-ibu yang usahanya kemarin sempat kolaps, sehingga mereka bisa mempunyai akses ke lembaga keuangan syariah, sehingga kalau misalnya dengan bank konvensional itu mereka tinggi, tapi ini betul-betul luar biasa nih dengan Mahira. Kita memang sudah ada MOU dengan LKMS Mahira. Jadi Mahira juga punya kota Banda Aceh sendiri. Punya kota Banda Aceh sendiri. Jadi kita tuh harus kita dukung juga kan itu. Nah, mungkin ini untuk survive tadi bagi kaum perempuan yang di masa Covid itu yang sempat down gitu Ibu ya. Ini apa sih yang diberikan ke mereka, terutama juga kepada pelaku UMKM ini yang perempuan ini Ibu? Adakah tadi untuk bantuan modal udah oke nih Bu ya, tapi pelatihan-pelatihan yang memang ternyata kalau kita lihat sisi positifnya di masa Covid itu ternyata geliat UMKM juga semakin meningkat ya dengan penjualan-penjualan online. Nah, itu ada pelatihan khususnya dari ini. Kalau kemarin kita itu yang mungkin yang kita lakukan itu intens itu menjahit tadi itu, karena itu yang paling istilahnya kita tidak mengeluarkan dana terlalu banyak ya, karena WDC ini kita hanya menyiapkan trainingnya saja, jadi masyarakat itu menyiapkan bahan sendiri, mereka dari mulai belum bisa pegang jahit sampai mereka sudah bisa pegang jahit, sampai mereka menerima itu kita didampingin terus. Alhamdulillah udah ada yang buka ini lagi butik ya, bukan untuk menerima, ada sampai itu, karena memang dari pertama dulu WDC ini dibuka itu memang betul-betul merupakan tempat penempaan bagi perempuan itu untuk menambah wawasan, baik life skill maupun hard skill. Dari tidak bisa apa-apa, soft skill, tidak berdaya, jadinya bisa berdaya ya. Sampai sudah tadi buka butik sendiri Bu ya, dengan life skill menjahitnya tadi ini ya. Apalagi kalau memang bisa desain ya, tahu perkembangan mode ya. Nah, itu yang diperlukan Bu ya. Baik, menarik sekali ternyata juga organisasi seperti WDC, kemudian seperti Balai Inong sendiri punya perannya sendiri di level masyarakat ya. Artinya bagaimana perempuan itu bisa berdaya. Nah, Ibu, kalau di DP3A sendiri ini ada tidak laporan-laporan kasus? Karena memang kalau kita bicara tentang perempuan yang mengenai mendapatkan masalah, misalnya ada yang mendapatkan masalah, mana mereka harus mengadu, terutama juga mereka yang sudah sendiri gitu, sudah ditinggal oleh suami, itu bagaimana ini Ibu? Ya, atau bisa langsung atau untuk DP3 ini kita mempunyai bidang ya, ada bidang transgender, bidang PPA, perlindungan perempuan anak, dan ada bidang KB, pengendalian penduduk dan KB. Nah, untuk seperti yang Ibu Leni katakan tadi itu langsung ke bidang PPA, dan alhamdulillah kita untuk tahun ini pada Desember 2021 yang perluannya itu SK dari wali kota sendiri sudah ada namanya UPTD. Jadi UPTD itulah yang menangani hal-hal yang seperti Bu Leni katakan tadi. Jadi kalau memang ada perempuan di luar sana yang bermasalah akan ditangani oleh UPTD kita. Artinya punya bidangnya sendiri ya, bidangnya masing-masing. Nah, yang lebih diutamakan untuk bidang kesetaraan gender ini apa ini Ibu?
lebih utamakan di sini adalah bagaimana perempuan itu bisa berdaya, bisa juga berandil dalam pembangunan kita di Aceh ini terutamanya ya, prioritasnya tentang pembangunannya. Tidak hanya tidak dimarginkan seperti Ibu katakan tadi. Itu yang Tapi kita untuk harapkan saat sekali. ini mungkin dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, sebelum mungkin ada isunya kesetaraan gender ini, dulu di tingkat kampung pun perempuan tidak ditanyai pendapatnya. Iya, Tapi untuk iya, sekarang betul. juga ada Tuhapet, Tuhalapan juga anggotanya sudah ada Sudah yang ada perempuan, perempuan, ini iya. Ibu ya. Bahkan sudah Nah, mereka sudah kolektif. bisa Iya. memberikan pendapat, sudah ditanya perannya juga. Ini juga ada ini sendiri nggak Bu? Ada apa maksudnya ada survei khusus seperti itu melihat bagaimana sejauh ini peran perempuan di tingkat kampung. Kalau masalah survei khusus, kita mempunyai sebuah perbandingan antara misalnya duduk di legislatif, misalnya anggota dewan kita tahun ini berapa, itu Iya. kita punya. Dan prediksi untuk tahun pemilihan Nah, nanti ini- gimana nih Bu? Sudah ada nggak persiapan ini? Karena tadi ngomongnya bagaimana kita mempersiapkan Iya. perempuan juga terjun di dunia politik. Ini. Itu Karena cuman harus mungkin tadi ancang-ancang kita juga nih Bu ya. masukkan dalam pelatihan politik, hukum, dan Tadi ekonomi. dengan public Iya. speakingnya ini juga perlu ya, karena perempuan yang akan terjun ke dunia Tampil politik harus bisa. tampil, benar harus bisa sekali. berbicara di depan umum ya. Iya. Dan ini sudah ada hasilnya tidak ini Ibu? Mungkin kalau dulu yang duduk sebagai anggota dewan cuma satu, sekarang alhamdulillah sudah ada 4. Oke, jadi memenuhi kuota 30% nih Bu ya? Iya. Ini belum. Seperti apa? Belum ya? Ini belum. Kita Tapi doakan saja mungkin ke depan insya Allah ada masih perempuan-perempuan yang hebat yang akan naik. ada satu lagi nih Bu ya, bagi perempuan, ayo memilih perempuan sebenarnya. Ya, kalau bukan perempuan yang memilih perempuan, siapa lagi nih Bu ya? Bagaimana memenuhi kuota 30% di 30%. legislatif tadi ini. Tapi yang kita harapkan juga ini kan, walaupun kita harus memilih perempuan, juga kita harus memilih, masyarakat juga harus pintar memilih Iya, perempuan betul. tuh yang harus yang cerdas, yang bisa diamanahin, yang bisa membela hak-hak kaumnya. Oke. Jangan nanti sudah Asal duduk pilih. malah sehelo saja Benar, gitu. tapi juga dilihat juga kapasitasnya. bibit bobotnya seperti Iya. apa ya, Iya, kemampuannya betul. seperti apa. Nah, mungkin dengan pelatihan-pelatihan tadi yang diberikan itu sudah menguatkan Ibu ya Insya Allah. secara keseluruhan. Tapi kita akan pilih lagi yang betul-betul punya kemampuannya merangkul masyarakat, merangkul kaum perempuan juga lagi nantinya ya. Nah, ini juga ternyata bicara tentang perempuan itu tidak habis-habisnya ya, karena juga perempuan bisa masuk ke ranah apa saja ya. Perempuan juga bisa menunjukkan kemampuannya ya, bisa menunjukkan eksistensinya seperti apa ya, punya kapasitasnya apa. Nah, tapi selain itu kapasitas apa sih nih Ibu yang paling penting yang harus dimiliki oleh perempuan selain tadi di dunia politik ya, mungkin perekonomian, yang lainnya apa ini Ibu? Saya rasa dukungan dari keluarga, kemudian memang ada niatnya ya, karena ada dukungan tanpa niat juga nggak akan berhasil, nah. ada niat tapi ada dukungan juga tidak akan Oke, sukses. berawal dari keluarga tadi nih Iya. Ibu ya. Dukungan dari keluarga, ketika perempuan sudah keluar rumah tidak ada dukungan dari keluarga, ya sama saja ini Bu, tidak ada hasilnya. Artinya ketika perempuan sudah menunjukkan kemampuannya ya, kapasitasnya, kita berharap sekali dukungan dari keluarganya seperti apa. Nah, mungkin dukungan keluarga terutama juga suami nih Bu ya. Iya, sekali orang terdekat. Dukungan orang terdekat itu adalah suami sendiri ya. Tapi saat ini saya rasa juga para suami sudah cerdas juga ya Bu ya, sudah mengikuti zaman juga ya, bukan saatnya lagi mengurung istri di rumah ya. Insya Allah seperti itu ya Bu ya. Seperti itu. Yang sudah pemikirannya terbuka ya. Artinya kita menyampaikan lagi bahwa kesetaraan gender yang kita suarakan saat ini sebenarnya bisa dipahami sama-sama oleh laki-laki dan juga oleh perempuan ya. Nah, pemirsa, kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita ya usai pariwara berikut ini. Tetap bersama kami dalam program Talk Show. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Talk Show, dan kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita terkait tentang kesetaraan gender di sini. Nah,
tadi ada dari Balai Inong, kemudian ada dari WDC ya, Women's Development Center, dan juga dari DP3A sendiri. Di sini ada Kabid Kesetaraan Gender ya, sesuai dengan topik kita. Nah, tapi ternyata ngomong-ngomong tentang masing-masing organisasi di sini, tadi ada WDC sendiri ternyata punya sejarah panjangnya Ibu ya. Karena bisa kita katakan tonggak permulaan di Aceh ini bagaimana pembangunan benar-benar nyata di Aceh itu setelah pasca tsunami ini Bu ya. Nah, kita mau tahu sedikit dong Bu, sejarahnya seperti apa tentang berdirinya WDC ini sendiri. WDC ini berdiri berdasarkan dari kumpulan beberapa perempuan-perempuan hebat Kota Banda Aceh yang didukung oleh pemerintah Kota Banda Aceh yang pada saat itu Pak Mawardi almarhum dengan Ibu Iliza itu mereka membentuk pertemuan sehingga mereka mengambil kesimpulan untuk membuat sebuah organisasi. Pada saat itu P2TP2A itu belum familiar. Nah, WDC ini sebenarnya dibangun atas nama lain dari P2TP2A Kota Banda Aceh pada saat itu. Jadi pada saat itu fungsi dari WDC itu juga menerima klien-klien yang bermasalah dalam KDRT seperti itu. Jadi selain dari pemberian pelatihan-pelatihan terhadap peningkatan kapasitas perempuan baik soft skill maupun hard skill gitu ya. Jadi setelah seiring berjalannya waktu sehingga pemerintah Kota Banda Aceh ini perlu memisahkan kembali nih antara WDC dengan P2TP2 agar perannya itu lebih fokus. Karena kalau kemarin itu kan agak rancu dikit ya dari pelayanan terhadap peningkatan kapasitas perempuan. Jadi sehingga pemerintah Kota Banda Aceh pada saat itu kalau nggak salah tahun berapa itu dibentuklah P2TP2A Kota Banda Aceh secara resmi sehingga jadi pada saat itu terpisahlah WDC dengan P2TP2A. Nah, kita ini WDC ini dibantu pembangunannya dan pembentukannya itu oleh GTZ Jerman dari Jerman. Ya. Jadi pada lembaga partnernya pada saat itu Bu Fahmi lah, kan beliau merupakan juga orang dari GTZ, mereka lah yang memperjuangkan sehingga WDC ini bisa punya gedung sendiri, bisa mendapat program-program pada awal-awalnya. Seiringnya waktu gitu kemudian ada funding, foundation sehingga Balai Inong tuh pertama kali tuh hanya 3 di Kota Banda Aceh yang dibuat oleh Unifem. Jadi dengan adanya WDC ini, WDC ikut turut mengembangkan pembentukan dari Balai Inong yang lain sehingga sampai sekarang ini sudah terbentuklah 20 Balai Inong sekota Banda Aceh. Ya, seperti itu. 2020. Betul. Dan sebenarnya Unifem itu dulu membuat Balai Inong itu ada 2 kabupaten, satu lagi di Lamno. Dan alhamdulillah yang masih eksis sampai hari ini adalah Balai Inong Kota Banda Aceh. Lamno langsung mati suri kayaknya ya. Setelah pendampingan melalui pelatihan, alhamdulillah kita langsung dilirik nih oleh Pemko bahwa Balai Inong itu merupakan sebuah organisasi grassroots yang sangat potensial untuk meningkatkan taraf hidup, bukan taraf hidup aja, taraf pendidikan, taraf hidup bagi perempuan-perempuan sekota Banda Aceh. Dan alhamdulillah sampai hari ini pemerintah Kota Banda Aceh di bawah pimpinan Pak Aminullah Usman dan Zainal Arifin tetap mensupport dan mendukung program-program yang ada di WDC maupun yang ada di Balai Inong. Oke, dan untuk saat ini WDC sendiri itu pemerintah Kota Banda Aceh sebagai pembinanya ini Bu? Kita langsung ditandatanganin oleh Pak Amin, Wali Kota, langsung. Oke, nah jadi itu secara singkat dari WDC sendiri ya, seperti apa bisa memberikan peran-perannya sendiri dan mengajak memberdayakan perempuan ya, terutama pasca tsunami itu Bu ya. Baik, dan terus berkembang hingga saat ini. Nah, kemudian juga sebenarnya luar terbentuk Balai Inong tadi ini Bu ya, Balai Inong. Nah, kalau Balai Inong sendiri seperti apa Ibu ini? Dan juga seperti apa keberhasilan yang sudah diraih ini dari Balai Inong? Sedikit yang harus kita informasikan juga kepada peserta rumah untuk kita ini bahwa selain yang disampaikan oleh Bu Diah tadi ada 2 sebenarnya pembentuk Balai Inong di Lamno dan Banda Aceh sampai hari Banda Aceh. Tapi yang istimewanya kita di Banda Aceh kita ada karena dilihat upaya-upaya dari sini yang belum hasil ini kita diaturlah dalam pembangunan di bawah satu bentuk musyawarah perempuan yang disebut dengan Musrena. Itu Musrena itu yang ada hanya di Kota Banda Aceh. Jadi itu sudah berjalan beberapa tahun. Jadi kami dari Balai Inong setiap ada musyawarah kami terwakilkan. Kami membawa
aspirasi ataupun kebutuhan, bukan keinginan, kebutuhan masyarakat ya di bawah untuk dalam musyawarah musrena itu tersebut. Jadi kita membuat pengajuan, mengusulkan pada tahun 2020 ya Bu ya, musrena itu sudah kata ini pengaruh dengan sistem. Sekarang udah namanya sistem informasi pengarah daerah. Jadi musrena itu pintunya sudah lewat kampung, musyawarah di kampung. Jadi tidak seperti yang tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu ada memang khusus. Jadi selain musrembang des, musrembang kecamatan kota, kami yang perempuan itu perwakilan ada namanya musrena. Tapi udah 2 tahun ini musrenanya sudah tidak ada lagi wadahnya. Jadi masing-masing kami ketua Balai Inong masuk ke dalam musyawarah desa, tapi membawa juga dari aspirasi perempuan musrena tersebut. Jadi dengan berubahnya sistem, jadi ini kami perempuan, kami namanya yang ketua-ketua Balai Inong ini harus kerjanya harus lebih keras saja, harus ikut dalam mengawal hasil musrembang desa, kecamatan sampai kota. Karena kenapa? Masing-masing desa itu punya prioritas usulan. Kita juga musrena, perwakilan perempuan juga punya. Jadi dalam kita mengawal itu sampai ke kota, kita intens terus mengawal dari tingkat desa sampai ke kota, melihat posisi usulan kita perempuan udah di mana. Yang pertama. Dan yang kedua, mungkin sebelumnya sebenarnya kapasitas perempuan tidak beda dengan kapasitas laki-laki. Tapi saat laki tidak bicara, itu tidak pernah dibicarakan. Tapi saat perempuan duduk di tempat kebijakan, tidak berbicara, itu jadi suatu pembicaraan. Ngapain ada perempuan? Sebenarnya setelah kita melihat, contoh di kota, kita tidak pernah dewan itu mungkin ada sekitar 14 atau 15. Tapi kayak yang muncul ada 1, 2, 3 laki-laki. Tapi saat perempuan itu tidak muncul, itu jadi disorot. Udah ada perempuan di situ, mana ininya, mana itu. Tapi saat laki-laki yang tidak pernah andil, tidak pernah dipermukaan, tidak pernah disorot. Dan otomatis sekarang, jadi kami ini ketua Balai Inong ikut terlibat terus dalam pembangunan. Jadi kami mengharapkan sebenarnya jangan afirmasi terus yang dibuat. Contoh yang perwakilan perempuan saat pemilihan adanya 30%, tapi tidak dibuat kebijakan saat duduk juga harus ada 30%. Tapi kan di situ sebenarnya. Contoh di tingkat desa itu bisa udah sekarang kecil perempuan, di mana-mana bisa perempuan, itu hanya secara lisan. Nah, tapi secara prakteknya seperti kata Bu Kabit tadi, patriarki itu tetap ada. Jadi sehingga sebenarnya peluang untuk perempuan juga dibatasi dengan patriarki tadi sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau ada kebijakan, ini memang harus ada ini aturannya, ada terwakilnya perempuan saat memang sudah actionnya, jangan afirmasinya. Baik, walaupun budaya patriarki tadi sulit dihilangkan ini Bu ya, tapi untuk dari Balai Inong ya, untuk menyuarakan ini terus dilakukan ya di setiap ada musyawarah-musyawarah. Baik, terima kasih Ibu Yu, Sadia, Ibu Diah, dan sedikit Ibu Sri ini Bu ya, dari kebijakan tadi ini sebagai statement closing juga apa nih Bu yang dilakukan juga nih dari DP3A sendiri punya mengambil kebijakan seperti apa ini melihat lagi peran perempuan di lingkungan sosial tadi nih Bu? Ya, kebijakan itu sebenarnya sudah kita buat, ada parwal, kemudian kita juga buat ini sosialisasi kepada kepala SKPD dan kepada camat dan kepala desa tentang pengaruh utamaan gender. Nah, jadi saya rasa kita sudah sosialisasikan. Ini kan kira-kira kok ke ibu-ibu aja gitu kan? Kita juga sudah sosialisasikan kepada kaum-kaum bapaknya. Jadi ya sehingga apa yang kita inginkan itu bisa terlaksana, terwujud sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2008. Oke, baik. Nah, terima kasih Ibu Sri sekali lagi, kemudian Ibu Dia juga dari WDC dan juga Ibu Yus dari Balai Inong ya, Balai Inong Melur yang mewakili Balai Inong Kota Banda Aceh pada kesempatan dialog kita hari ini ya. Menarik sekali bahwa lagi perempuan itu harus berdaya ya, dan isu kesetaraan gender itu bukan lagi isu yang baru dan ini mulai diaplikasikan dan pemahaman juga sudah dirasakan bersama, tinggal bagaimana mengkomunikasinya untuk lebih baik lagi ya. Baik, saya Afleni mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.